Oke, kita record ya. Jadi yang di rekaman YouTube sudah saya sampaikan terkait diferensiasi ya, diferensial fungsi dengan satu variabel. Apa perlu saya share ulang? Oke. Nah. Mbak Sylvia ini punya kakak di akuntansi nggak ya? Kok kayak mirip? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Berarti Bu Puji ini yang pandangannya mirip-miripkan gitu ya. Kemarin kita sudah belajar ini, ada kita mencari diferensial fungsi dengan satu variabel bebas, ya. Lalu kemudian saya mengingatkan kembali terkait menghitung kemiringan garis ya. Itu dulu kita sudah belajar di fungsi linier, menghitung kemiringan garis, di mana kemiringan garis itu pada akhirnya nanti akan bisa kita hitung dengan menggunakan turunan, gitu ya. Jadi turunan pertama itu nanti hasilnya adalah kemiringan garis. Ini mana ya? Kok nggak muncul? Bentar. Bentar ya. Ini kantornya Bu Puji nggak nyala. Ini ya, kemarin ya kita belajar kemiringan garis. Terus kemudian kalau ini kan metode yang lama ya, yang kita pelajari saat fungsi linier. Lalu kemudian kita mencari jarak ya, selisih jarak kemarin pada jam tertentu. Ini aplikasinya ya, kita mencari menghitung dari seorang paket perjalanan liburan gitu ya, jarak tempuhnya sekian, waktunya sekian, kira-kira bisnya itu dijalankan berapa, kecepatan berapa sih gitu ya, prediksi misalkan kayak gitu, kita bisa menghitungnya. Nah lalu ini beberapa kemarin juga sudah saya tunjukkan rumus-rumus dari turunan gitu ya. Jadi misalkan ini turunan dari fungsi konstan itu 0, turunan dari fungsi X pangkat seperti ini, dan seterusnya. Ini juga lanjutannya ada dua yang menarik, yaitu saat fungsi dikalikan dan fungsi dibagikan, gitu ya. Turunannya menjadi seperti ini, menjadi rumus seperti ini. Oke. Lalu kemudian ini juga masih lanjutan beberapa rumus-rumus dari turunan fungsi. Nah, ini aplikasi akhirnya. Kita tunjukkan aplikasi. Kita diminta mencari turunan pertama dari fungsi ini, gitu ya. Oke, kita mencari turunan fungsi ini. Jadi rumus-rumus yang sudah kita catat tadi kita aplikasikan dalam soal ini. Gitu ya. Dalam soal ini. Gimana caranya? Kemarin sudah saya tunjukkan juga di video. Ya, silakan nanti teman-teman menanyakan kalau ada yang belum paham. Yang ini sudah dikerjakan kemarin? Sudah dikerjakan atau belum? Mbak Safira, saya kayaknya lupa nggak bikin ini ya. Classroom ya. Belum, Bu. Iya, saya lupa nggak bikin classroom. Ini harusnya nanti dikerjakan. Nggak apa-apa, nanti ini jadi tugas hari ini ya. Tugas minggu depan ya, dikumpulkan. Tapi nggak usah sampai minggu depan ya. Jumat aja ya. Nah ini jadinya Bu Puji nggak bisa bahas ya. Yang belum paham yang mana. Padahal rencananya tadi mau dibahas. Dikumpulkan Jumat ya, dikerjakan ya. Kalau hari ini selesai ya hari ini. Kerjakan. Siap, Bu. Maksimal, maksimal Jumat jam 12. Nanti yang nggak ngerti biar bisa ditanyakan. Ya, secara umum rumusnya sama. Begitu juga ini juga dilanjutkan ya. Ini simpel sebenarnya. Pokoknya ngikutin dari rumus yang sudah saya berikan, 3 tabel tadi, tinggal ngikutin aja, sudah bisa. Ini juga langsung kita bahas. Kalau ini apa turunannya? Mbak Safira, ayo. Atau yang lain, Mas Satrio, Mas Satria. Pangkat X turunannya apa di tabel?
E pangkat X turunannya, coba diintip tabelnya. Bu Puji sambil ngopi. Diintip tabelnya. E pangkat X turunannya, Mas Satrio, apa? Mbak Amelia? Kita intip ya, kita kembalikan ya. Tadi kita mencari turunan dari E pangkat X. Manakah ini? Ini kita lihatnya ya. Oh, kalau fungsinya E pangkat X, maka turunannya adalah berapa? Berapa turunan E pangkat X? Tuh, kok gak ada suaranya sih? Turunan E pangkat X adalah? Halo? Suara saya bisa kedengar nggak? Dengar, Bu. Bacanya gimana? Bingung, Bu. Nah, itu nggak mau tanya. Ya, jadi ini adalah fungsinya. Ini adalah turunannya. Turunannya kan Iya, dituliskan aksen. Nah, ini kan fungsinya, kalau fungsinya E pangkat X, maka turunannya adalah sama. E pangkat X. Ya, E pangkat X juga. Jadi ini kita tulis. Nah, gitu loh. Tanya dong kalau nggak ngerti. Berarti ini turunannya E pangkat X. Kalau yang kedua, E pangkat X min 1. Sama kan? Dia cuma nambahkan min 1. Jadi turunannya juga sama. E pangkat X min 1. Kalau 4 pangkat X, ayo. 4 pangkat X dia sama halnya bentuknya seperti fungsi eksponensial. Ya, coba sih Bu, saya lihat tabelnya, saya nggak percaya sama Bu Puji gitu ya. 4 pangkat X. 4 pangkat X. Nah ini ya. 4 pangkat X. Sret, sret, sret. A-nya itu kan 4. Ya, A-nya itu 4. 4 pangkat X. Berarti turunannya ini. A pangkat X ln A. Kalian tinggal pakai aja. Jadi kalau tadi kita punya fungsinya adalah 4 pangkat X, maka turunannya adalah, ini kita ganti 4. 4 pangkat X ln 4. Udah, kita cuma pakai rumus yang ada di sini. Kita pindah ke sana. 4X ln 4. Di sini berarti 4 pangkat X ln 4. Lalu kemudian tinggal yang ini, Bu. Min 5 pangkat 2X. Waduh, ini kok susah ya. Kita nyontek lagi deh. Min 5 pangkat 2X. Nah, berarti kan kita pakai yang ini. 2X kan suatu fungsi. Ini 5. Kita kerjakan di sini ya. Fungsi kita adalah fx-nya. Fungsi kita adalah 5 pangkat 2x. Ya. Berarti A-nya adalah 5, 2x-nya itu adalah gx. Jadi turunannya adalah, kita ikutin saja kanannya. Apa? A pangkat gx berarti berapa? 5 pangkat 2x gitu ya. Dikali g aksen x, berarti gx-nya kan ini. Diturunkan. 2x diturunkan berapa? Turunan 2x berapa? 2, good job. Dikalikan 2 ln A. A-nya berapa? 5. 5. Sudah selesai. Ya, ini dikasih kurung. Jadi ini nggak boleh langsung dikalikan dengan 5 ya. Karena beda. Ini 2 ln 5. 5 pangkat 2x. Atau boleh juga dituliskan gini. 2 dikalikan 5 2x ln 5. Ini juga boleh. Kita pindah ke belakang. 2 kali, ingat-ingat ya, tadi ya, berapa? Ditambah 2 kali 5 pangkat 2x ln 5. Gitu ya. Sehingga turunan pertama dari fungsi ini adalah ini. Dari mana? Dengan saya melihat tabel yang sudah disediakan oleh Bu Puji.
3 buah tabel. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Sampai sini ada yang tanyakan? Berarti nggak pakai kayak ngitung-ngitung gitu ya, Bu? Berarti, gimana? Putus-putus? Nggak pakai nggak pakai ngitung-ngitung, jadi cuma harus hafal tabelnya aja ya, Bu? Gimana? Putus-putus, Mbak? Jadi ini kan kayak Berarti contohnya Bu Puji ini kan nggak pakai kayak dihitung-hitung gitu loh, Bu. ya dihitung, ini kan dihitung. Jadi kalau misalkan Nggak, kita mencari, maksudnya harus hafal tabelnya gitu loh, Bu. oh Jadi nggak cuma usah, nyontek aja Anda sama tabelnya. Ya oh kebetulan gitu. kan kita online ya, jadi untungnya kayak gitu. Kalau offline biasanya kalau ujian saya nggak ngizinin buka tabel gitu ya. Kalau online kan saya mau nggak ngizinin kan saya nggak ngerti gitu ya. Jadi ya udah kalian buka aja tabelnya. Yang penting kalian ngerti bisa baca tabelnya. Gitu ya. Kadang kita pegang tabel kan nggak bisa bacanya ya. Sekarang kan akhirnya ngerti. Siap, Bu. Gampang kan? Makasih. Iya. Gampang kan? Gampang-gampang. Gampang. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau tanyakan? Bu Puji belum ngoreksi UTS sih. Ini masih saya cicil-cicil. Saya mungkin baru lihat pemahaman kalian dari jawaban yang di ujian sih. Gitu. Ini kurang lebih juga sama ya. Jadi nanti kita nyontek tabel, tapi kalau ini masih gampang. Ayo, ada yang hafal nggak? Nomor 1. Turunannya berapa? Nggak usah nginceng tabel, sudah hafal itu. Berapa? X pangkat 3, ya. 3x pangkat 2 Bagus. ditambah 6x. Bagus. Sudah ya. 4 turunannya 0 ya. Kalau yang ini ada perkalian dua fungsi. Ya, hati-hati untuk perkalian dua fungsi turunannya. Kita misalkan yang pertama U, yang kedua V. Saya coba bahas ya. Barangkali ada yang belum ngerti. Saya pakai U adalah X pangkat 3 plus 1. V adalah X pangkat 2 plus 2X plus 3. U aksen adalah berapa? 3x pangkat 2. Good job. V aksen adalah 2x plus 2. Oke. Sekarang kita cari F aksen X sama dengan U aksen V plus UV aksen. Kita masukkan saja. U aksennya adalah 3x kuadrat, V-nya adalah x kuadrat plus 2x plus 3, ditambah U adalah x pangkat 3 plus 1, V aksen adalah 2x plus 2. Udah, kita selesaikan. Nah, kita kalikan 3x kuadrat kalikan x kuadrat, 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 3. Dikalikan satu-satu ya. Ini dikalikan ini dikalikan ini dikalikan ini. Plus 9x pangkat 2. Ditambah, ini dikalikan 2x pangkat 4 ya. Ini kalikan ini. Terus kemudian ini dikalikan ini. Ditambah 2x pangkat 3. Kemudian ini kalikan ini. Ditambah 2x. Ini kalikan ini, ditambah 2. Oke. Sama dengan. Oke, berapa? X pangkat 4, X pangkat 4. Kita selesaikan ya. 5x pangkat 4. Tambah 6x pangkat 3, mana lagi? Yang x pangkat 3. Ini. 8x pangkat 3. Ditambah yang x pangkat 2, 9. Sudah, nggak ada lagi temannya ya. Plus 9x kuadrat. Yang belum, plus 2x plus 2. Selesai. Jadi turunan dari fungsi yang di atas ini adalah yang di bawah ini. Bu, boleh nggak kalau saya kalikan dulu semuanya, Bu? Nah, cara 2. Ya.
cara 2. Boleh nggak Bu, saya kalikan dulu semuanya, lalu saya turunkan, karena saya merasa itu lebih mudah. Boleh, gitu ya. Jadi ini kalikan ini. X pangkat 3 kalikan X pangkat 2, X pangkat 5. Bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya ditambah, gitu ya. X pangkat 5. Terus kemudian X pangkat 3 dikalikan 2X, ditambah 2X pangkat 4. X pangkat 3 dikalikan 3, ditambah 3X pangkat 3. Terus kemudian ini dikalikan 1, berarti tetap ya. Plus X kuadrat plus 2X plus 3. Oke. Nah, kan udah bentuk panjang seperti ini ya. X pangkat 3 plus 1 dikalikan X kuadrat plus 2X plus 3, itu sama dengan bentuk panjang segini. Kita tinggal menurunkan. Berapa ini turunannya? Saya tulis adalah X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Turunannya berapa? Ya, satu persatu. Berapa? 5X pangkat 4. X pangkat 5 turunannya berapa? 5X pangkat 4. 5X pangkat 4, good job. Lalu? Ditambah 8X pangkat 3. Dikalikan? Oke, 8X pangkat 3. 3, good job. Lalu? Kalikan? 9X pangkat 2. Good job. Ditambah? 2X. 2X, sip. Ditambah? Ditambah 2. Good job. Sama ya? 5X pangkat 4, 8X pangkat 3, 9X kuadrat, 2X plus 2. Jadi ini adalah cara 1. Dan ini adalah cara 2. Sampai sini ada yang tanyakan? Sampai sini ada yang tanyakan? Berarti yang untuk dikerjakan sebagai tugas lanjutannya yang nomor 3 ya. Jadi yang dikerjakan sebagai tugas soal-soal yang ada di slide ini kecuali yang sudah kita bahas. Itu ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Siap, Bu. Enggak, dari saya enggak, Bu. Oke. Sip, yang lain? Ada yang tanyakan? Clear ya? Clear. Ini juga sama ya. Saya rasa ini hanya jawabannya. Turunan tingkat tinggi itu ketika diulang-ulang. Nah, ini juga dikerjakan ya, panjang ini ya. Ini biasanya kalau misalkan kita offline itu saya minta ngerjakan di kelas. Yang nggak ngerti itu ditanyakan langsung. Nah, ini. Tapi saya rasa ini clear ya, gampang. Kalau bentuknya seperti ini bisa nggak turunannya gimana? Kita kan kadang kalau sudah bentuknya dirubah menjadi pecahan gitu jadi bingung. Yang ini, ngerti nggak turunannya berapa? Kalau kita uraikan turunannya berapa? 2 gitu ya. Kali pangkatnya kan 3/2 gitu ya. X pangkat 3/2 dikurang 1. Gini ya. Berapa ini hasilnya? 2 kali 3/2 kita coret ya. Berapa jadinya? 3X. 3X pangkat 3/2 kurang 1. 1 itu sama dengan berapa kalau di SD? 2/2. 2/2. Job. Berarti 3X pangkat 1. 1/2. Paham? Paham ya? Ada yang nggak ngerti? Silakan ditanyakan. Kalau kita ketemu yang pangkatnya itu bentuknya pecahan, maka kita menghadapinya seperti itu. Dengan cara seperti itu. Ya. Insya Allah paham, Bu. Sip. Oke. Sisanya dikerjakan ya, buat latihan ya.
Saya rasa segera dikerjakan saat ini juga, nanti kalau nggak selesai baru diselesaikan besok gitu ya. Saya beri batas waktu maksimal Jumat, tapi kalau hari ini selesai nanti akan saya beri nilai tambahan ya. Oke. Kalau yang ini kemarin sudah saya bahaskan ya. Oh ya, sudah. Turunan parsial ya. Saya rasa gampang, konsepnya sama, kita tinggal mengulang-mengulang aja ya. Jadi kalau turunan parsial berarti kita akan kalikan satu persatu. Misalkan turunan terhadap X, maka kita turunkan terhadap X, turunan terhadap Y, kita turunkan terhadap Y. Kayak gitu. Yang kita pelajari tadi kan karena satu variabel X saja, maka kita buat turunan terhadap X saja. Ini latihan soalnya juga dikerjakan ya. Tahu mau dibahas salah satu soal? Dibahas salah satu. Oke, yang mana? Ini nomor 1. Nomor 1, ini 1A. Ya, 1A. Kita akan intip dulu. Turunan parsial itu seperti apa. Ya. Turunan parsial itu akan kita lakukan ketika kita menemui suatu fungsi yang variabel bebasnya ada lebih dari 1. Misalkan ada 2. Kalau tadi kan kita mencari turunannya, turunan variabel bebasnya itu hanya ada 1, yaitu X. Nah, sekarang kita akan menemukan turunan parsial ketika variabel bebasnya ada 2, yaitu X1 dan X2. Maka kita akan mencari, kalau kita diminta turunan parsialnya, ya kita akan mengkombinasikan turunannya, apakah dia diturunkan terhadap fungsi yang pertama, variabel yang pertama, atau terhadap variabel yang kedua. Lalu keduanya kita gabung. Oh gitu ya. Ketika kita ditanyakan cuma turunan pertama, maka kita akan hanya mencari turunan fungsi tersebut terhadap variabel yang pertama. Kemudian kita cari turunan fungsi tersebut terhadap variabel yang kedua. Seperti itu. Ya, sudah bisa terbaca ya. Ini contohnya turunan pertama ya. Kita akan, karena kita ketemu fungsinya adalah terhadap X dan Y, maka kita akan cari turunan fungsi terhadap X dan turunan fungsi terhadap Y. Baca. Nah, akan berbeda lagi ketika kita diminta mencari turunan total, derivatif total, maka kita akan menggunakan rumus seperti ini. Ya, kalau selama kita hanya dicari turunannya, maka kita hanya akan mencari turunan terhadap setiap fungsinya. Contoh, kita akan mengerjakan. Dia hanya ditanyakan, carilah fungsi terhadap X dan fungsi terhadap Y dari fungsi berikut. Kita akan kerjakan yang nomor 1A. Kita mau diuraikan atau dikalikan terlebih dahulu keseluruhan, ya, boleh ya, dikalikan terlebih dahulu ya, atau enggak juga enggak apa-apa. Nanti kita akan coba dua-duanya. Fx, Y, ini misalkan kita tidak kalikan ya, 2x plus 3, kayaknya kesulitan ya, saya kalikan aja langsung kayaknya. Alah. Kalau saya kalikan langsung, hasilnya adalah 2x dikalikan Y, berapa? 2xy, gitu ya. 3 dikalikan Y, plus 3y. Ditambah 2x kalikan 2, plus 4x. Sorry, min ya, karena dikalikan min 2. Min 4x. Terus kemudian 3 dikalikan 2, min 6. Jadi bentuk fungsi fxy berupa 2xy di plus 3y kurang 4x min 6. Min 6-nya saya letakkan atas ya. Alah, ini kenapa kok nggak mau pegang? Error ya ininya ya.
dan tab-nya error. Plus 6. 6-nya saya letakkan sini. Ya. Nah, lalu kita akan mencari yang pertama adalah turunan F terhadap X gitu ya. F terhadap X. Ketika kita menurunkan terhadap X, maka Y akan berperan sebagai konstanta. Ya. Kalau kita turunkan terhadap Y, maka sebaliknya X berperan sebagai konstanta. Kalau konstanta itu berarti kan ibaratnya kayak kita gini. 2X diturunkan terhadap X berapa? 2X diturunkan terhadap X berapa? 2. 2, good job. Karena dia konstanta. Maka ini pun juga demikian. Fungsi ini kita akan menurunkan terhadap X. Dalam konteks diturunkan terhadap X, maka Y berperan sebagai konstanta. Maka 2XY diturunkan terhadap X berapa? 2Y. Good job, 2Y. Nah, sebaliknya kalau nggak ada X-nya, 3Y diturunkan terhadap X, berarti kan dia pure konstanta. Kalau pure konstanta kayak 2, misalkan 2, diturunkan terhadap X berapa? 0. 0. Maka sama halnya dengan ini. 3Y, mana dia kursornya? 3Y astagfirullahaladzim. 3Y diturunkan terhadap 3Y diturunkan terhadap X, hasilnya adalah Y. diturunkan terhadap X 0. 0. Karena tadi saya sampaikan Y adalah sebagai konstanta. Dalam konteks dia diturunkan terhadap X. 0. Min 4X diturunkan terhadap X. Min 4X diturunkan terhadap X. 0. Ayo, sebentar, hati-hati. Min 4X. Min 4X. Min 4. Oh, min 4. Good job. Oke. Min 6 diturunkan terhadap X. 0. 0. Good job. Berarti turunan dari fungsi tadi terhadap X adalah 2Y min 4. Dan ini konstan semua dalam konteks ini. Sekarang yang kedua, kita coba lagi. Kita akan turunkan fungsinya terhadap Y. Ini ya. Sebaliknya, kalau kita selama menurunkan terhadap Y, maka X itu akan berperan sebagai konstanta. Ya. 2X Y turunannya apa? 2X. Good job, 2X. 3Y turunannya apa? 3. Good job, plus 3. Min 4X turunannya apa? 0. 0. Kenapa? Karena diturunkan ke Y. Oke, karena diturunkan ke Y, X berperan sebagai konstanta. Min 6 jelas ya, min 6 pure konstanta diturunkan 0. Jadi kita akan punya turunan fungsi terhadap X adalah seperti ini, turunan fungsi terhadap Y seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ini, mungkin kita satu soal lagi nih, menarik. Kita mencari derivatif parsial kedua dari fungsi-fungsi berikut. Nah, yuk kita coba kerjakan. Yang pertama, kita cari fx-nya dulu ya. Langsung aja ya, fx-nya. Fx-nya berapa? Berarti kan fungsi ini kita turunkan terhadap x. Berapa? Berapa? Loh, kok nggak ada suaranya? 5x pangkat 3 diturunkan terhadap x. Gampang banget. 3 dikalikan 5. 15X pangkat 2. Good job. 15x pangkat 2. Ditambah 3xy diturunkan terhadap x.
3Y. 3Y, good job. 3Y kuadrat turunkan terhadap X. 0. 0, berarti kita tidak perlu tulis. Lalu kemudian turunan kedua. Kalau turunan kedua kan berarti nanti kita punya Fx. Turunkan lagi terhadap X. Berapa hasilnya? Ayo, tinggal dikalikan. Berapa? 2 kali 15. 30X. 30X. Sudah selesai. 3Y diturunkan terhadap X. Tidak bisa. Karena dia konstan. Ya. Nah, sekarang sebaliknya. Fxy. Berarti gimana? Fx kita turunkan terhadap Y. Berapa hasilnya? Ini kan Fx. Diturunkan terhadap Y. 15X kuadrat diturunkan terhadap Y. 15X kuadrat diturunkan terhadap Y. 0. 0, good job. Karena dia dianggap konstanta. 3Y diturunkan terhadap Y. 3. 3Y diturunkan terhadap Y. 3. Ayo, gampang. 3. Berapa? Putus-putus. 3. 3Y diturunkan terhadap Y. Ayo, hati-hati. 2X diturunkan terhadap X berapa? X diturunkan terhadap X. 2. 2. Loh, masa nggak tahu? 2X diturunkan terhadap X berapa? 2, Bu. 2, bagus. 3Y diturunkan terhadap Y. 3. Kan sama aja ini ya. 3Y diturunkan terhadap Y berapa? 3Y bukan 2Y. 3Y diturunkan terhadap Y. 3. 3, Bu. Berapa? 3. Ayo, berapa 3Y? Ayo, berapa? Loh, kok nggak bersuara? 3, Bu. Terhadap Y. Jangan terkecoh karena Y ya. Berapa coba hasilnya? 3, Bu. Kan ini kan kita sudah sepakat 0 ya. 15, kita kan akan menurunkan Fx terhadap Y. Makanya kita tulis Fxy. Tadi 15X kuadrat benar, katanya 0. Sekarang yang 3Y diturunkan terhadap Y berapa? Dor. Ayo, berapa? Mbak Sylvia, berapa Mbak Sylvia? Suara saya bisa kedengar nggak sih? Terdengar, Bu. Tapi Dengar, tadi Bu. sempat putus-putus. Terdengar, Bu. Kok putus-putus? Halo? Iya, Bu. Suara saya kedengar nggak? Terdengar, Bu. Apakah suara saya bisa Dengar. terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Oke, 3Y turunannya berapa? 3, Bu. 3Y turunannya 3, Bu. 3, Bu. 3, Bu.
Ya, saat kita mencari turunan fxy, dia diturunkan terhadap y. Kenapa ini? Bentar. Halo? Suara saya kedengar nggak? Terdengar, Bu, tapi putus-putus di Terdengar, saya. Bu. Iya, tapi Oh, berarti putus. tadi saya yang putus-putus ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tadi sudah sempat ke-record kan ya untuk yang ini tadi ya, yang turunannya tadi ya? Iya, yang ini tadi ya? Iya, Bu, sudah. Oke. Terus yang terhadap Y belum kita hitung. FY-nya berapa? Ini. Ini diturunkan terhadap Y. 5X pangkat 3 diturunkan terhadap Y berapa? 0. 0, karena dia konstanta. 3XY diturunkan terhadap Y? 3Y. Hati-hati. 3XY diturunkan terhadap Y? 3X. 3X. Good job. Ditambah 3Y kuadrat diturunkan terhadap Y? 6Y.
Ternyata sinyal Bu Puji ya yang jelek. Maaf, pantesan saya tanya kok nggak ada yang jawab. Oke. Mohon maaf. Saya pikir teman-teman yang sinyalnya jelek. Saya sudah ganti provider ya. Jadi tadi saya sudah membahas terkait yang ini ya, turunan 2 kali ya. Derivatif parsial kedua, tadi kita sudah bahas untuk soal yang pertama, terhadap X sudah semua ya, tadi sudah sempat terbahas semua ya. Terus kemudian kita lanjutkan yang terhadap Y, langsung sedikit ada gangguan gitu ya. Nanti yang lainnya silakan saudara coba, kira-kira konsepnya sama seperti itu. Jadi untuk turunan parsial kedua itu kita akan cari dulu fungsi terhadap X. Kita akan cari dulu fungsi terhadap X, kemudian kita cari fungsi terhadap X, bentar. Kursornya kok nggak muncul. Astagfirullah. Kita akan cari fungsi terhadap X, kemudian yang fungsi terhadap X tadi diturunkan kembali terhadap X, lalu fungsi terhadap X tadi diturunkan terhadap Y. Jadi kita akan menghitung seperti itu. Lalu kemudian kita, sebentar, Mama pakai kerja dulu nanti. Kemudian kita cari fungsi, bentar ya, ayo tunggu di luar. Kemudian kita cari fungsi terhadap Y, lalu kemudian fungsi terhadap Y tadi kita turunkan terhadap X, dan fungsi yang terhadap Y tadi kita turunkan kembali terhadap Y, gitu ya. Di kamarnya kakak. Gini. Ya, jadi nanti yang akan kita hitung kira-kira gini. Tapi fungsinya simpel kan ya, jadi kita menurunkannya nggak susah. Seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak, Bu. Oke, Tidak, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti langsung dikerjakan ya. Latihan soal yang belum saya bahas, silakan saudara kerjakan. Silakan dicicil mulai hari ini juga. Dan saya beri batasan waktu maksimal dikumpulkannya hari Jumat jam 12 siang. Kayak gitu. Ya? Sanggup ya? Insya Allah sanggup, Bu. Oke. Insya Allah sanggup, Bu. Sip, tadi udah lancar tuh beberapa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan bisa kita akhiri ya kuliah hari ini. Oh Bu, mohon maaf. Ya. Iya, saya tadi ini Bu, terkendala absensi, jadi Belum absen. sebentar ya. Sebentar, saya tak tutup pintu ini karena ganggu. Terlambat berapa menit tadi Mas Sultan? kurang tahu. Saya nggak tahu. Batasannya 20 menit ya di kelasnya Bu Puji ya. Berapa orang yang belum absen? ...22 orang. Satu kelas ada berapa? Satu kelas berapa orang, Mbak Farah? Nggak hafal. Mbak Safira? 24, Bu. 24. Berarti ada 2 orang belum absen. Satunya siapa selain Mas Sultan? Satunya siapa? Ya udah, saya nggak mau generate lagi loh ya. Ini saya kasih toleransi 1 kali, selanjutnya saya nggak mau generate lagi ya. Kalau nggak absen berarti sudah melebihi batas kehadiran, berarti terlambat. Gitu ya. Saya kasih waktu 6 menit ya yang belum absen.
Silakan, sudah saya kirim ke chat Mas Sultan dan satu lagi yang belum. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri kuliah hari ini ya. Kita minggu depan akan rapel 2 pertemuan langsung. Mudah-mudahan nanti saya masih sempat untuk seperti ini ya, merekam 1 pertemuan sehingga nanti teman-teman bisa mempelajarinya jauh-jauh hari. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ingat ya, untuk kuliah-kuliah selanjutnya diusahakan untuk open cam ya, supaya terbiasa. Saya akhiri kuliah hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam hormat, sampaikan salam hormat saya untuk kedua orang tua kalian di rumah ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.